Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Tetap semangat ya. Ya, kalian setelah libur yang cukup panjang ini, kalian harus berada tetap di rumah demi untuk semuanya, demi untuk kebaikan kalian. Pak Novan dan Bu Ani sangat berharap bahwa kalian semua di rumah dalam keadaan sehat semuanya. Dan tolong jangan khawatir dengan hal-hal yang sudah beredar ini. Oke? Nah, mari kita pada pagi hari ini kita akan melakukan suatu pembelajaran secara online, pembelajaran kimia secara online. Maka yuk mari kita belajar. Untuk bab setelah kalian pelajari adalah hukum-hukum dasar. Setelah kalian mempelajari hukum-hukum dasar dan konsep mol, materi yang akan kita pelajari berikutnya yaitu tentang stoikiometri reaksi. Nah, apa sih itu stoikiometri? Stoikiometri itu adalah merupakan bidang ilmu kimia yang tentang perhitungan. Nah, jadi segala sesuatu tentang perhitungan kimia selalu akan dihubungkan dengan stoikiometri. Oke? Stoikiometri ini ada di buku BKS kalian halaman 58. Kalian bisa buka buku BKS Anda halaman 58. Oke? Nah, untuk menjelaskan tentang apa itu stoikiometri, Pak Novan akan menjelaskan melalui contoh secara langsung yang ada di buku BKS halaman 59. Oke? Nah, contoh yang paling atas. Nah, soalnya adalah sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan larutan asam klorida menurut reaksi yang ada di buku contoh tersebut. Setarakan persamaan reaksi di atas. Pertanyaan B, hitung volume gas hidrogen pada kondisi STP. Dan C, berapa volume HCl 2 molar yang harus direaksikan. Oke, untuk mengerjakan soal stoikiometri, langkah pertama adalah kalian harus menuliskan reaksi yang ada pada soal tersebut. Reaksinya adalah antara logam aluminium yang direaksikan dengan larutan HCl menghasilkan suatu larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Itu langkah pertama dulu. Pada reaksi ini yang harus kalian lakukan berikutnya adalah kalian harus menuliskan reaksi ini dalam kondisi yang setara, alias harus disetarakan. Oke? Cl-nya ada 3 di ruas kanan, di ruas kiri ada 1, maka dikalikan 3. Sehingga menyebabkan jumlah hidrogennya ada 3, maka supaya jumlah hidrogen di ruas kanan juga ada 3, maka akan dikalikan dengan 3/2. Maka sudah dalam keadaan setara. Aluminiumnya ruas kiri 1, ruas kanan juga 1. Jumlah hidrogen ruas kiri 3, ruas kanan juga 3. Aluminium klorinnya juga ada 3, ruas kanannya juga ada 3. Nah, apabila kalian tidak suka dalam bentuk koefisien dalam bentuk pecahan, Anda boleh membuatnya menjadi bulat, yaitu dengan cara dikalikan dengan 2. Maka dapatlah persamaan 2. Aluminium koefisien dari HCl adalah menjadi 6, maaf, ini menjadi 6, sedangkan aluminium kloridanya memiliki koefisien 2, sedangkan hidrogennya adalah memiliki koefisien 3. Ini adalah persamaan dalam kondisi yang setara. Langkah berikutnya adalah ubahlah data yang diketahui, ubahlah semua data yang diketahui dalam menjadi mol menggunakan rumus-rumus yang telah kita pelajari dalam bab konsep mol. Nah, seperti yang ada di soal, data yang diketahui adalah 5,4 gram logam aluminium. Nah, karena diketahui aluminium yang diketahui dalam satuan massa, satuan gram, maka itu adalah merupakan massa. Maka kita bisa mengubahnya mol dari aluminium ya, sama dengan massa dibagi dengan mr atau ar. Nah, massanya logam aluminium adalah 5,4 gram. Sedangkan diketahui Al memiliki Ar 27. Nah, maka ketemulah mol dari aluminium adalah 0,2 mol. Nah, kita tulis di bawahnya reaksi bahwa mol dari Al adalah 0,2 mol. Nah, maka sudah diketahui jumlah mol Al adalah 0,2.
untuk mengetahui jumlah mol-mol dari senyawa yang lain, jika diketahui jumlah molnya hanya ada 1, maka kita bisa langsung menggunakan perbandingan koefisien. Mengapa? Karena AL 0,2 mol AL ini merupakan jumlah yang bereaksi. Oke? Maka dengan perbandingan 2, jumlah mol AL-nya adalah 0,2. Maka diketahuilah jumlah mol HCl dengan perbandingan 6 adalah 0,6 mol. Sedangkan jumlah mol dari AlCl3 adalah 0,2 mol, dan untuk mol dari hidrogen adalah 0,3 mol. Oke? Nah, setelah mengetahui jumlah mol senyawa-senyawa yang lain, langkah-langkahnya mudah. Kita tinggal menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke, kita lihat pertanyaannya apa aja. Pertanyaannya A, setarakan persamaan reaksi di atas. Sudah kita lakukan. Yang B, berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan pada kondisi STP? Yang ditanyakan adalah volume hidrogen pada kondisi STP. Mari kita lihat, maka kita hitung volume gas hidrogen pada kondisi STP. Pada kondisi STP berarti volume gas hidrogen menggunakan persamaan mol, volume gas hidrogen sama dengan mol dikali 22,4. Jumlah molnya hidrogen sudah kita hitung 0,3 dikali 22,4. Berapa Bu Arni? Hasilnya? 6,72 Oh. Nah, ya anak-anak itu di situ ada Bu Arni juga ya. Yang kangen sama Bu Arni bisa dengerin suaranya Bu Arni juga ya. Hasilnya adalah 6,72 liter. Oke, ini adalah pertanyaan B. Cukup mudah bukan? Untuk yang C, berapa volume HCl 2 molar yang harus direaksikan? Yang ditanyakan adalah HCl, dan diketahui dalam HCl-nya merupakan diketahui sebesar 2 molar. Berarti kita memakai rumus yang berhubungan dengan molar, yaitu rumus molar sama dengan mol per volume. Nah, molarnya sudah diketahui di soal bahwa dia adalah 2. Jumlah molnya HCl seperti yang ada pada reaksi 0,6. Yang ditanyakan adalah volumenya. Maka ketemulah volumenya berapa Bu Arni? 0,3 liter atau 300 ml. Nah, 0,3 liter atau jika dijadikan dalam satuan mililiter ketemulah 300 mililiter. Nah, sangat mudah sekali bukan? Jadi sekali lagi, dalam menyelesaikan soal tentang stoikiometri reaksi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan reaksi secara lengkap. Setelah kalian menuliskan reaksi secara lengkap, yang harus kalian lakukan berikutnya adalah setarakan persamaan reaksi tersebut. Setelah menyetarakan persamaan reaksi yang ada, maka data yang diketahui di soal semuanya saja kita ubah dalam mol. Nah, ini seperti contohnya tadi, masanya AL yang kita ubah dalam mol. Setelah ketemu molnya jumlah yang bereaksi ini, maka untuk mengetahui jumlah mol-mol senyawa yang lain, kita bisa memakai perbandingan koefisien. Setelah mengetahui jumlah mol senyawa-senyawa yang lain, maka sudah sangat mudah, tinggal menjawab pertanyaan menggunakan rumus-rumus yang telah kita pelajari pada konsep mol. Jadi ini adalah materi yang bisa Pak Novan dan Bu Arni sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan itu melalui komen yang ada dalam grup kelas. Maka saya dengan Bu Arni akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda apabila ada ketidakjelasan pada materi yang Pak Novan dan Bu Arni jelaskan ini. Baik, selamat pagi. Jangan lupa perhatikan jadwal untuk jam-jam pelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk kalian semuanya, dan jangan bosan-bosan di rumah. Manfaatkan waktu kalian untuk di rumah untuk mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Oke, selamat pagi untuk semuanya.